Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Pertama-tama kita akan membahas tentang jenis-jenis termometer. Nah, jenis-jenis termometer ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada termometer zat cair, kedua ada termometer bimental, ketiga ada termometer kristal cair. Nah, termometer zat cair ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada termometer laboratorium, kedua ada termometer suhu badan. Termometer zat cair. Nah, cairan ini tuh terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir atau labu. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Nah, raksa ini tuh memiliki warna mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Raksa membeku pada suhu rendah, kurang dari 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius. Sedangkan untuk alkohol sendiri, nah alkohol ini tuh untuk mengisi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya itu seperti toluen dengan rentang kurang dari 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Dan ada etil alkohol dengan rentang kurang dari 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, terdapat 2 macam termometer zat cair. Di antaranya yang pertama ada termometer laboratorium. Bentuknya itu panjang dengan skala dari kurang dari 10 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Bentuknya seperti gambar di samping ini. Yang kedua ada termometer suhu badan. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Bentuk dari termometer suhu badan seperti gambar di samping ini dapat kita lihat. Selanjutnya, yang kedua ada termometer bimental. Termometer ini terbuat dari bimental yang melengkung. Salah satu ujungnya dijepit sehingga tidak dapat bergerak. Ujung yang satunya lagi bebas bergerak dan dihubungkan dengan jarum penunjuk. Apabila suhu naik, bimental menjadi lebih melengkung. Bentuk dari termometer bimental dapat kita lihat di gambar samping ini. Yang ketiga ada termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya itu dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Nah, perlu diketahui ya, perubahan suhu juga terdapat pada proses fermentasi. Misalnya pada proses pembuatan tape. Nah, pada proses tersebut, bakteri mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses fermentasi menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Suhu terbaik untuk melakukan proses fermentasi adalah 35 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan bahas tentang skala suhu. Skala suhu adalah pengatur suhu dengan jenis yang berbeda. Nah, skala suhu ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada Celsius, kedua ada Fahrenheit, ketiga ada Reaumur, dan keempat ada Kelvin. Nah, untuk memudahkan kalian, cara mengkonversi satuan atau skala suhu dapat kita lihat gambar di samping ini. Nah, diketahui bahwa skala Celsius, titik bekunya diawali dengan angka 0 derajat Celcius, titik didih 100 derajat Celcius, sehingga intervalnya itu 100.
skala Fahrenheit titik beku diawali dengan angka 32 derajat Fahrenheit, titik didih 212 derajat Fahrenheit, sehingga intervalnya itu menjadi 180. Kelvin titik bekunya dengan nilai 273 Kelvin, titik didih dengan nilai 373 Kelvin. Jadi intervalnya itu 100. Nah, untuk penyebutan atau penulisan Kelvin ini sendiri tidak menggunakan kata derajat, dikarenakan Kelvin ini merupakan satuan internasional dari skala suhu. Jadi untuk penulisan dan penyebutan Kelvin tidak menggunakan kata derajat. Selanjutnya skala Reaumur, titik beku diawali dengan angka 0 derajat Reaumur, titik didih 80 derajat Reaumur, sehingga intervalnya itu 80. Nah, perbandingan skala suhu antara skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Kelvin, skala Reaumur. Skala Celcius, kan titik bekunya tadi diawali dengan angka 0 derajat Celcius, jadi untuk angka perbandingannya itu dikurangin dengan 0 derajat Celcius. Jadi 0 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius, hasilnya menjadi 100. Selanjutnya Fahrenheit. Perbandingan Fahrenheit itu sama saja seperti skala Celcius, dikurangin dengan titik bekunya yaitu 32 derajat Fahrenheit. Jadi 32 derajat Fahrenheit dikurang 212 derajat Fahrenheit, hasilnya 80. Untuk skala Kelvin dikurang dengan titik bekunya 273 dikurang 373, hasilnya menjadi 100. Skala Reaumur, titik bekunya 0 derajat Reaumur, jadi 0 derajat Reaumur dikurang 80, hasilnya 80. Nah, untuk penulisan perbandingan yang lebih sederhananya itu menjadi 5/4/5/9. Nah, angka inilah yang kalian harus hafalin untuk memudahkan kalian mengerjakan soal-soal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penyelesaian berikut ini. Nah, diketahui bahwa 45 derajat Celcius akan kita konversikan ke dalam skala Reaumur, ke skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Pertama-tama kita akan bahas ke 45 derajat Celcius akan kita konversikan ke dalam skala Reaumur. Di sini yang menjadi pertanyaannya adalah skala Reaumur. Jadi, skala Reaumur berbanding dengan skala Celcius sama dengan 4/5. Angka 4 ini adalah hasil perbanding dari skala Reaumur, dan 5 ini nilai perbanding dari skala Celcius. Selanjutnya, kita tulis angka yang sudah diketahui yaitu 45. Kita tulis 45, jadi skala Reaumur berbanding 45 sama dengan 4/5. Selanjutnya, kita kali silang kedua perbandingan ini. Menjadi skala Reaumur sama dengan 45 dikali 4/5. Hasilnya menjadi 36 derajat Reaumur. 45 ini setara dengan nilai 36 derajat Reaumur. Selanjutnya, kita akan bahas 45 derajat Celcius, kita akan konversikan ke dalam skala Reaumur. Skala Reaumur dikurang 32 berbanding skala Celcius. Nilai 32 ini adalah titik beku dari skala Reaumur, sama dengan 9/5. 9 ini nilai dari perbanding skala Fahrenheit, sedangkan 5 ini adalah
nilai perbanding dari skala Riemann-Moore. Selanjutnya, skala Fahrenheit dikurang 32 perbanding 45. 45 ini adalah nilai yang sudah diketahui, sama dengan 9 perbanding 5. Selanjutnya, kita kali silang kedua perbandingan ini. Jadi hasilnya, skala Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 45 dikali 9 perbanding 5 sama dengan 81. Skala Fahrenheit sama dengan 81 ditambah 32, hasilnya menjadi 113 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, kita bahas 45 derajat Celcius, kita konversikan ke dalam Kelvin. Kelvin dikurang 273 perbanding skala Celcius. 273 ini adalah nilai dari titik beku skala Kelvin, sama dengan 5 perbanding 5. Nilai 5 ini adalah nilai perbanding dari skala Kelvin, dan 5 di bawah ini adalah nilai perbanding dari skala Celcius. Next, selanjutnya, skala Kelvin dikurang 273 perbanding 45 sama dengan 1. Nilai 1 ini adalah hasil dari 5 perbanding 5, jadi hasilnya 1. Selanjutnya, kita kali silang kedua perbandingan ini menjadi skala Kelvin dikurang 273 sama dengan 45. Skala Kelvin sama dengan 45 ditambah 273, hasilnya menjadi 380 Kelvin. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua dapat memahami materi yang kakak jelaskan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau kurang pas, kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.